satu sumbangan atau infak sebesar atau sebanyak 100 ekor kuda untuk perang. Sementara pas di hari itu pula putra daripada menteri dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Hakam yang namanya itu Hisham bin siapa gitu, Hisham bin Hakam kan, yang dari pengemis diweni dunyuk wadah, tidak berkembang, bahkan bangkrut, rugi, jadi pengemis. Ya tapi bukan terus dihabiskan, tidak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya jangan dibiarkan anaknya terlantar, disediakan kabeh anaknya melarat umah, itu jangan. Ada ukuran kita masing-masing. Jadi hubul walad ini pokok daripada pelni. Jolek nggak tolek, jolek nggak beng. Sudah tahu besok mampu, biar nok. Jolek Arab besok manggo, itu biasanya mewajib dia. Fafil hadis, di dalam satu hadis, al-waladu mujbinatun mugkhilatun. Dalam satu hadis dijelaskan anak itu sesuatu yang membuat orang ini pengecut. Mugkhilatun, membuat orang ini pelit. Membuat orang pelit itu anak. Gara-garai ujian, gara-garai melit, itu adalah anak. Jadi naik tahun ngarep iki wis gede, udah tahu bajunya cilik-cilik ya. Wak no potonggone, aja gua adike, apanya itu kalau enggak beli. Besok adike meneh iki gua adike maniman. Nanti setahun waktu adik lambine ngono kang cocok, model ganti udah. Sepeda dali Pak kecil, dia punya sepupu anaknya butuh sepeda. Nah sini gak kenal, itu selang notan, bahwa itu digantung jalan, tala ini digantung. Wes nanti dia punya anak lagi butuh sepeda, ganggu. Kok di kampungnya niku, demen. Ya kalau kita berikan atau kita pinjamkan, kita akan dapat pahala. Wa minan nasi man la yasmahu bi ada'i zakati malih. Di antara manusia itu ada orang yang tidak legowo, tidak mau membayar zakat hartanya. Wala bil ihsan ila nafsihi, dan tidak mau berbuat kebaikan kepada dirinya sendiri. Kebutuhan dirinya saja dia membatasi. Wa iyalihi, dan kepada keluarganya. Yang kang wadon melit, yang anaknya melit. Nyukeni tadi yang ini. Nyuki ini dijatah wadon, sampai kering wadon, stres. Bagaimana tidak urus Pak, ngerekop itu semono, jalungannya macam-macam. Wa innama ladzatuhu wa rubbatuhu fi ru'yati dananirihi. Sesungguhnya kelezatan orang tersebut dan kesenangan orang tersebut hanya melihat dananirihi, uang dinarnya. Hilang rekening juga mulai makin 6 lebih senang. Wa kauniha fi qubdatihi, dan keberadaan dinar itu berada di dalam genggamannya. Wa huwa alimun, padahal dia tahu annahu yamutu, sesungguhnya dia mesti mati. Sudah tahu kalau mati uangnya tidak dibawa, hartanya enggak dibawa, tetap ditahan-tahan. Wa fi mithlihi, dan di dalam contoh yang seperti ini, yaqulu syair, seorang penyair berkata, akhi inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulil labibil mubsiri. Akhi, wahai saudaraku, inna minar rijali bahimatan, sesungguhnya di antara
banyak orang laki-laki ada sosok binatang fi suratir rajul dalam bentuk seorang manusia al-labib yang cerdas, al-mubsir dan yang pandai teliti. Fatona bikulli musibatin fi malih. Dia ini cerdas tanggap di dalam setiap musibah yang menimpa pada hartanya. Fa idza usiba bidinihi lam yash'ur. Maka apabila musibah itu menimpa agamanya, dia tidak menyadarinya atau tidak merasa. Rugi sidik yang dagangane rosok paham, tapi kalau agamanya rugi, dia tidak merasa apa-apa. Al-bukhlu da'un dawa la yaliku bidi muru'atin wala aqlin wala dinin. Al-bukhlu kebakhilan, kikir, da'un dawa adalah penyakit yang sering kambuh, layaliku yang tidak pantas, bidhi muru'atin bagi orang yang memiliki harga diri, wa aklin wala aklin dan bagi orang yang memiliki akal, wala dinin maupun orang yang memiliki agama. Pelit itu enggak cocok, enggak pantas bagi orang yang punya kepribadian, orang yang berakal, dan orang yang punya agama yang beragama. Kalau sudah pelit berarti dia tidak punya kepribadian, tidak punya harga diri sudah. Yang normal betul. Ya busaman mana ad-daraini haqqahuma. Wah, ya busaman mana'a. Alangkah jeleknya orang yang mencegah dua rumah itu, daraini haqqahuma. Maksudnya dunia akhirat. Ya busaman mana'ad daraini haqqahuma. Wahai orang yang celaka, yang mencegah hak dunia dan akhiratnya. Ya bu'saman, wahai orang yang celaka, mana ad-daraini yang mencegah hak dunia dan akhiratnya. Mana ad-daraini haqqahuma. Faba'a dunyahu ba'da dini bid-duni. Kemudian dia menjual dunia dan agamanya dengan sesuatu yang rendah, yang amat murah. Wa qala akhar, dan yang lainnya juga berkata, idzal malu lam yanfa sadiqan wa lam yusib qariban wa lam yujbar bihi halu mu'dimin fa uqbahu an tahtazuhu kaffu warithin walil bakhilil murithi uqbat tanaddumi. Idzal malu, apabila harta, lam yanfa, tidak bisa memberikan kemanfaatan, sodiqon kepada teman, walam yusib qoriban dan tidak diberikan kepada saudara yang dekat, walam yujbar bihi halu mu'dimin dan tidak bisa memperbaiki, menambali keadaan orang yang melarat, fa uqbahu, maka pada akhirnya antah tazahu kafu warithin, maka itu akan
diambil oleh ahli waris, walil bakhilil murith uqbat tanaddumi, dan bagi orang yang pelit terakhir dia akan mendapatkan penyesalan. Diiman-iman, akhirnya hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya termasuk bukan orang yang baik, dia kaya raya, keluarganya, bapak ibunya tidak diselamati, tidak dikholi, hartanya malah dipakai untuk maksiat kepada Allah. Dia menyesal di akhirat. Idzal malu lam yanfa' sadiqan wa lam yusib qariban wa lam yujbar bihi halu mu'dimin. Apabila harta tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada teman, tidak diberikan kepada saudara yang dekat, tidak bisa menambah keadaan orang yang melarat, fa'ubahu, maka terakhirnya antahtazu kafu warithin, harta itu akan diterima atau diambil oleh ahli waris, walil bakhilil murath uqbat tanaddumi, dan orang yang pelit yang harta warisnya sudah dibagikan alat tanaddumi, dalam keadaan menyesal. Waqala Bishr berkata, liqa'ul bakhil kurbun, bertemu dengan orang pelit itu kurbun adalah satu kesusahan, sumpah Pak. Mulai raine dia pelit itu sumpah rubut. Lihat sing pahit. Wa nadru ilaihi yuksil qalbah, melihat kepada orang yang pelit itu membuat hati menjadi keras, empuk. Wa kanatil arab taba'ayaru bil bukhli wal jubni, dan orang Arab ini saling olok-mengolok dengan pelit dan sifat pengecut. Kalau sudah yang niku melit atau penakut, yang Arab itu mesti ngeluh kagem. Dan memang betul orang Arab juara melit niku jarang. Ibu boleh gitu yang Arab, tidak harus saja ba'alami, tidak harus dari keturunan Rasulullah. Siapapun beliau itu kan penting Arab jor. Kalau Semarang bingung, jarang melit. Ada orang Arab dikatakan melit itu open house ya, melit itu warung itu. Tapi tiap hari open house, tamu datang mana, apa nih kamu melit? Gak ada. Waqala syair berkata, anfik wala takhsha itlalan faqad kusimat alal ibadi minar rahmani arzaku. Berinfaklah kamu, jangan takut melarat, karena sesungguhnya telah dibagikan bagi para hamba dari Allah yang maha penyayang, arzaku, ada rizki-rizkinya. Uji melarat, waya infak. Kalau ukuran kita ini, berinfak itu tunggu ibarat tiang, yang penting plong. Kalau memang harus infak. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya ukuran sendiri Pak, ini ketun bulangan. Kan sudah harus kontrol, artinya kebutuhan kita sendiri infak, istri kita berikan, anak kita berikan, tangga kita berikan. Udah diatur semua, ojo bleng-bleng. Kalau bleng-bleng, orang-orang bulan kan menyesal. Ketun, ya iku becis mau mubane. Nah itu nggak boleh, berarti kelasnya buatan kelas yang harus jor. Kelas niku buatan kelasnya. Sahabat juga begitu. Yang dibiarkan oleh baginda Rasulullah SAW infak, kemudian Nabi menerima, itu hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau berinfak, semua harta Sayyidina Abu Bakar diberikan untuk agama. Wahai Rasulullah, ini hartaku semuanya. Untuk keluarga kamu mana ya Abu Bakrin?
keluargaku aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nabi tidak mencegah, boten melarang. Kenapa? Karena Nabi tahu bila Sayyidina Abu Bakar keluarganya juga orang-orang hebat, istrinya orang hebat, anak-anaknya orang hebat. Sayyidina Umar datang separuh. Ada sahabat kepingin memberikan hartanya niru Sayyidina Abu Bakar. Nabi nggak langsung terima. Kamu punya keluarga apa enggak? Punya Rasulullah. Anak istri punya. Wah, kita aja ini untuk anak dan istri. Dan kita tidak mungkin melebihi sahabat-sahabat, nggak mungkin. Jadi harus diatur juga kelas kita sampai di mana. Kita ini kan pelit gara-gara kadang kewajiban itu boten dilakoni. Wajiban selesai nggak pelit kita sudah. Jakate ragu-ragu, nyelamati bapak rugi, nyelamati adun rugi, nyelamati guru rugi. Kan itu kita. Mau terus menang-menang ini itu cuman ini kan boten. Nah, itu yang harus kita obati, yang itu. Selamatan bapaknya kadang ono kadang sing kan boten. Itu kan terkadang maksud jenis. Nah, itu termasuk ya rodo melit ngoten ya. Wa qala akhar la yanfa'ul bukhlu ma'a dunya mauliyatan wa la yadurru ma'al iqbali infaqun. La yanfa'ul bukhlu, pelit itu tidak akan memberikan kemanfaatan ma'a dunya mauliyatan, dengan harta yang dikuasainya. Belit terus tambah sugih itu betul. La yanfa'ul bukhlu ma'a dunya mauliyatan. Kebakhilan tidak akan memberikan kemanfaatan bersama dunia yang telah dikuasainya. Kapan udah kumelit tambah sugih itu betul enten rumusan ngoten niku. Wala yadurru ma'al iqbali infaqun, dan tidak akan memberikan manfaat ma'al iqbali, disertai dengan menghadap sungguh-sungguh, infak juga tidak memberikan mudarat. Infak dengan jalan yang benar, iqbal itu mal iqbal. Belit ing nambahi sugih, bahkan infak itu akan menambah kekayaan kita. Waqala akhar, yang lainnya juga berbicara berkata, aron nasa khilana jawadi wala ara bakhilan lahu fil alamina khalilu. Aku melihat manusia khilana jawadi, mereka orang-orang yang dermawan itu banyak temannya. Khilana jawadi, teman orang-orang yang dermawan. Wala ara bakhilan lahu fil alamina, dan aku tidak melihat orang yang pelit fil alamina, di alam semesta ini, khalilun, teman. Kapan dermawan kata rencange, kapan belit ing duwe konco. Wa inni ra'aitul bukhla yazri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhilu. Dan sesungguhnya aku melihat pelit itu yazri bi ahlihi, menghinakan orangnya. Wong pelitku ino, hatta anak kecil bisa ngomong pelit dewe ino, anak kecil bisa ngomong, ngelukaken. Fa akramtu nafsi ayyuqala bakhilu, maka aku memuliakan diriku jangan sampai aku dikatakan orang yang pelit. Wa kafa bil bakhili khissatan ayyajma'a li ghairihi, dan cukuplah bagi orang yang bakhil sebagai satu kehinaan, an yajma'a li ghairihi, dia mengumpulkan harta untuk orang lain. Wa yahtamilu ma'rata ghairihi, dan mungkin saja akan mendapatkan kehinaan dari bahaya pelit tersebut. Wala yanalu ladzata wafrihi wa khairihi, dan dia tidak akan mendapatkan kelezatan kekayaannya dan kebaikan hartanya. Yang pelit niku tidak bisa menikmati
kekayaannya. Tuku sate pun rugi, padahal dia pengen sate, pengen hidup mewah nggak mau. Nah, itu kan boten saged menikmati hartanya. Wa fi mithlihi yaqulu waqi'un. Dan di dalam contoh yang seperti ini Imam Waqi' ini guru daripada Imam Syafi'i. Beliau berkata, laimun la yazalu yalim waqra. Orang yang tercela dia selalu terus menerus mengumpulkan kemuliaan, kehormatan liwarithihi untuk ahli warisnya. Wa yadfa an hamahu, dan dia rela mencegah atau menolak mertuanya. Seorang yang beli tim mertuane blokon baru nanti menikmati. Duit motor mertuane tau tunggalkan motor. Duit picis yang tahu duit ini picis. Kakal bisaidi yumsiku wa huwa tawin. Seperti anjing yang berburu, yumsiku, dia mendapatkan buruan, yumsiku memegang, wa huwa tawin, dan dia dalam keadaan berburu. Fara'aituhu liyakulaha siwahu, maka aku melihat apa yang ditangkap oleh anjing itu, liyakulaha siwahu, untuk dimakan orang lain. Moyo-moyo, uber-uber hidang, dicokot, diapakan yang juragane. Kamangan sinten juragane. Itu orang pelit seperti itu. Moyo-moyo sampai dikurangi, kurang mangan, kurang ngombe, nanti yang menikmati ahli warisnya. Kadang bukan ahli waris Pak, kebetulan nggak punya anak, kan empet ya dulur-dulur. Wafil hikamil mansura, dan di dalam hikmah-hikmah yang tersebar, Bishr berkata, malul bakhil bihadifin. Hartanya orang yang pelit itu akan terjadi petaka. Awarithin, atau diambil oleh ahli waris. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, la ara an a'dila bakhilan. Aku tidak bisa melihat aku bisa berbuat adil kepada orang yang pelit. Li'annal bakhila yahmiluhu alal istiqsa'i, karena orang yang pelit itu akan mendorong dia untuk berbuat yang kelewat batas. Wa ya'khudhu fawqa haqqihi, kemudian dia akan mengambil melebihi haknya. Au yaghbunu, atau dia akan berbuat curang. Faman kana hada, maka barang siapa yang seperti ini, la yakunu ma'munal amanah, maka dia tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Walakiya Yahya alaihi salam iblis. Nabi Yahya alaihi salam bertemu dengan iblis. Wa qala lahu, maka Nabi Yahya berkata kepada iblis, ya iblis, akhbirni bi ahabbin nasi ilaika. Ceritakan kepadaku wahai iblis, siapa manusia yang paling kau cintai. Wa abghadin nasi ilaika, dan siapa manusia yang paling kau benci wahai iblis. Qala iblis berkata, ahabbun nasi ilayya al-mu'minul bakhil. Manusia yang paling aku cintai itu seorang mukmin yang belit. Wa abghadun nasi ilayya al-fasiqus sahih. Dan manusia yang paling aku benci adalah orang fasik tapi dermawan. Bener tambeng, tapi jor itu dibenci oleh iblis. Kalau dibenci oleh iblis berarti lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang jamaah, padang baca Quran, padang wiridan, tapi belit, itu yang disenangi oleh iblis. Berarti dia itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala limada. Nabi Yahya berkata, limada, kenapa begitu? Kok kamu ini orang yang lebih kau cintai seorang mukmin yang bakhil. Orang yang kau benci adalah seorang fasik yang dermawan. Qala iblis berkata, li'annal bakhila, karena sesungguhnya orang bakhil qad kafani bakhluhu, sudah cukup kebakhilannya. Rokok dewek kalau orang pelit itu. Wal fasikis sakhi atakhawwafu ayyaqali Allahu alaihi fi sakhaihi fayaqbaluhu. Sedangkan orang fasik yang dermawan, aku khawatir Allah akan melihat kepada kedermawanannya, fayaqbaluhu, kemudian Allah menerimanya. Kalau sudah diterima, dosanya diampuni oleh Allah, dan orang tersebut akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma walla, kemudian si iblis itu berbalik, wa huwa yaqul, si iblis berkomentar, laula annaka Yahya lama akhbartuka, andai kata kamu ini bukan Nabi Yahya, aku tidak akan menceritakan pada kamu. Gitu, jadi ini pelajaran untuk kita bersama. Monggo belajar aweh. Ya dari yang sedikit niku. Duit par niku ojo dipangan dewek lah bahasane. Bagikan. Standar kita kan sudah ada. Setiap harinya jangan nunggu zakat sudah. Kapan duit 1 juta tukno 50.000 langsung. Buat zakat niku Pak. Tukno. Kadang orang malah beli, jadi kok buatin zakat. Kalau niki buatin nanti mulai itu Ustaz. Terus pokoknya tiap hari kalau suka katakan, ya masuk esat diriku. Yang kita infakkan itu ya infak sunnah zakat kudu dihitung jelas setiap tahun piro, hitung gitu. Jadi dari yang wajib, kemudian yang sunat itu ngoten. Dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit kita bagikan. Kapan kesinikan simpenan kering disimpan, boleh saya ketemu dia. Kalau kita 1/10-nya 5.000 kan untuk impak, kalau 500 itu kan calengan. Tiap hari begitu dibagikan. Kapanpun ada uang infak dikumpulkan. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, pulau kalian jangan kari buka kotak impak nih kupi ono bulutannya, bawa ancak 10 buka impak, baru nanti ngomong malah seneng beneran nih guys. Kita kan kurang manajemen nih Pak, kan gak? Jika di manage, mau sidik manajer, biar sidik bisa manage, baru maning wake, dapat sehari 500. Ya, kalau kita kepengen banyak ya 100 untuk keluarga, infak kita untuk sanggup akhirat, jutaan seket. Untuk keluarga yang agak terdekat seket, untuk belajar tiap hari berinfak. Saya punya teman yang secaan itu mitra nih, pengusaha kecil-kecilan. Tiap hari niku para ibu itu kapan masak pirang sendok telung sendok lu disisiakan dari wadah. Bahkan dia ini ngomong, saya khawatir nanti dalam transaksi ada yang keliru, ditokaken PT sekarang untuk burung-burung. Nanti kalau 1 bulan pun rokata ada 5 kilo, ada 7 kilo, itu diberikan fakir miskin. Ini cara kita untuk menghilangkan rasa pelit niku. Jadi ini ibadah sosial yang memang harus kita perhatikan bersama. Kadang tiang niku amalan kang koyo ngeten iki Pak yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Mugi kita bersama diberi pertolongan oleh Allah, dan ini bakhil termasuk yang setiap hari dibaca oleh para ulama dan juga Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn. Itu penyakit. Kapanpun kena penyakit begitu repot berarti. Dan kita semoga dihindarkan dari sifat jubn dan bakhil wanita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina fa bi'ahlana wa qurrati lana fidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.